warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafani Aulia Rizka. Saya dari kelas XB Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal dan kas. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengendalian internal dan kas. Pengendalian internal adalah seperangkat kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi perusahaan yang akurat, serta memastikan bahwa semua ketentuan peraturan hukum atau undang-undang serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya oleh seluruh karyawan perusahaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip pengendalian internal. 1. Pembentukan pertanggungjawaban atau establishment of responsibility. 2. Adanya pemisahan tugas secara tegas atau segregation of duties. 4. Prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan atau documentation procedure. 4. Pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik atau physical, mechanical, and electronic control. 5. Verifikasi internal yang independen harus ada atau independent internal verification. Dan selanjutnya ada keterbatasan pengendalian internal. 1. Adanya kemungkinan timbul beban atau cost untuk mendesain pengendalian intern lebih besar dibandingkan manfaat yang diperoleh. 2. Adanya faktor sumber daya manusia. 3. Besarnya ukuran perusahaan. Dan selanjutnya ada pengertian kas, yaitu kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan. Dan selanjutnya ada sifat-sifat dan karakteristik kas. 1. Kas mempunyai sifat yang aktif tetapi tidak produktif. 2. Kas atau uang tunai tidak mempunyai identitas kepemilikan dan mempunyai sifat yang mudah dipindah tangankan. Dan selanjutnya ada prinsip-prinsip kas. 1. Pemisahan tugas. 2. Penyetoran ke bank. 3. Pemeriksaan mendadak. 4. Menggunakan cek. Dan selanjutnya ada penerimaan kas. 1. Harus ditunjukkan dengan jelas fungsi-fungsi dalam penerimaan kas. Dari setiap penerimaan kas harus segera dicatat dan disetor ke bank. 2. Diadakan pemisahan fungsi antara pengurusan kas dengan fungsi pencatatan kas. 3. Diadakan pengawasan yang ketat terhadap fungsi penerimaan dan pencatatan kas. 4. Dilakukan pengecekan independen atau verifikasi internal. 5. Selain itu, setiap hari harus dibuat laporan kas. Selanjutnya ada pembayaran kas. 1. Semua pengeluaran yang menggunakan cek kecuali untuk pengeluaran kecil dibayar dari kas kecil. 2. Dibentuk dana kas kecil yang diawasi dengan ketat. 3. Penulisan cek hanya dilakukan apabila didukung bukti-bukti yang lengkap atau dengan kata lain digunakan sistem voucher. 3. Dipisahkan antara orang-orang yang mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran, yang menulis cek, yang menandatangani cek, dan yang mencatat pengeluaran kas. 4. Diadakan pemeriksaan intern dengan jangka waktu yang tidak tertentu. 5. Diharuskan membuat kas harian. Selanjutnya ada tujuan pengendalian internal dan kas. 1. Adanya pemisahan tugas. 2. Semua transaksi kas diotorisasi dan dicatat dengan tepat. 3. Meyakinkan adanya uang kas yang cukup. 4. Mencegah hilangnya uang kas akibat kecurangan. Dan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.